Apakah kamu salah satu orang yang ngerasa bahwa membaca buku itu sesuatu yang sangat penting, tapi kamu masih malas dan membenci dengan yang namanya membaca buku? It's okay guys, di video ini saya bakal sharing pengalaman pribadi saya, gimana cara saya supaya bisa membaca buku, supaya memaksa diri saya, supaya memaksa diri kalian untuk bisa membaca buku. Oke guys, kenalin saya Charles Nahasam. Di video ini saya akan jelasin atau sharing pengalaman pribadi saya sendiri, gimana cara saya supaya bisa memaksa diri untuk membaca buku. Ya, membaca buku. Kenapa? Karena menurut saya membaca buku adalah salah satu kebiasaan atau aktivitas yang fundamental untuk melatih otak kita untuk berpikir. Teman-teman coba lihat, kalau misalkan kita tidak memaksa diri untuk membaca buku, walaupun kita tahu bahwa saya membenci sekali yang namanya membaca buku, tapi karena tuntutan dunia, kita dipaksain atau diharuskan untuk membaca buku. Kenapa ya? Karena apalagi di dunia sekarang, di zaman sekarang, di era sekarang, yang pertama yang dibutuhkan untuk bersaing dengan orang-orang di luar sana lah, untuk bertahan hidup, saya ambil contoh adalah lu mesti kuasain dulu otak lu sendiri. Oke, lu mesti master, lu mesti kuasai dulu cara berpikir lu, baru lu bisa mencari uang atau mencari sesuatu yang bisa menghidupi. Yang pertama yang harus lakukan adalah investasi dulu waktu lu ke otak lu, baru lu bisa nanti bisa bersaing dengan orang-orang sukses di luar sana. Oke, sedikit sharing pengalaman saya atau ya pengalaman saya sendiri, di mana selama 12 tahun kata ini selalu sering muncul di kepala saya, atau orang sering mengatakan kata-kata ini kepada saya. Yap, bodoh. Di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dimanapun saya berada, kata bodoh ini selalu muncul di diri saya. Tetapi sekarang teman-teman, dulu saya benci sekali yang namanya membaca buku. Tetapi sekarang saya sudah bisa membaca 5-6 jam setiap harinya untuk membaca buku. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang bodoh. Tetapi sampai detik ini, setelah saya sekian buku yang saya baca, sampai saat ini pun saya mengetahui bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah bukan menggambarkan siapa saya sebenarnya, atau apa yang mereka katakan itu sebenarnya tidak benar seperti itu. Karena pada dasarnya konsep kata bodoh itu pun mereka sendiri pun yang mengungkapkan hal demikian, dan mereka pun tidak tahu. Karena menurut saya kata bodoh itu bukan berarti lu tidak tahu sesuatu, kamu tidak tahu sesuatu, tapi kata bodoh itu mengatakan bahwa orang yang menganggap dirinya tahu segalanya, walaupun dalam tanda kutip dia sendiri tidak tahu, tapi dia tidak mau mengakui bahwa saya tidak tahu hal ini, atau trennya sok tahu itu ya. Tapi menurut saya itu orang-orang yang benar-benar bodoh adalah orang yang menganggap atau tidak pernah menyadari bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Itu poin kata bodoh yang sering dikatain orang kepada diri saya sendiri. Tapi apa yang mereka sampaikan itu benar-benar mengatakan bahwa karena saya tidak tahu, berarti mereka mengklaim saya bahwa saya orang yang bodoh. Itu alasannya, karena saya tidak tahu, mereka mengklaim saya bahwa saya orang bodoh. Tetapi menurut saya karena saya sudah sekian banyak membaca buku, saya mulai berargumen dengan orang-orang yang demikian, yang telah mengatakan pada saya bahwa bodoh itu sebenarnya tidak seperti itu. Oke, saya punya definisi sendiri apa sebenarnya bodoh itu. Teman-teman, sebenarnya membaca buku itu bukan soal gimana nanti ke depannya, gimana nanti cari kerjaannya, tapi pada dasarnya kita tahu ya, untuk membedakan kamu dengan manusia dengan binatang adalah hal yang paling esensial. Untuk membedakan dua hal ini adalah binatang tidak mampu berpikir, sedangkan manusia adalah bernalar. Itu yang membedakan kita dengan binatang dengan manusia. Jadi
bagi orang-orang yang merasa bahwa saya manusia, jangan pernah bangga soal itu kalau misalkan kamu tidak pernah menggunakan otakmu untuk berpikir. Karena itu yang membedakan kita dengan binatang. Oke, tapi saya tidak mau bahas soal itu, tapi saya hanya sharing sedikit pengalaman saya, gimana saya dulunya orang-orang sangat sering mengatakan saya bodoh, tetapi setelah sekian lama saya membaca buku, akhirnya saya sudah mengetahui bahwa sebenarnya mereka salah, bukan seperti itu definisi bodoh itu sendiri. Oke, tapi di video ini saya bukan mau bahas soal bodoh, tapi di video ini saya akan secara pribadi saya akan mau jelasin gimana atau sharing pengalaman saya, gimana caranya supaya bantu kalian yang ngerasa bahwa berpikir bahwa membaca buku itu sangat penting, tapi kalian masih malas membaca buku. Oke, guys, gimana cara saya supaya bisa memaksa diri saya sendiri untuk bisa membaca buku? Yang pertama adalah mulai aja dulu. Kebanyakan dari kita untuk memulai sesuatu itu terlalu banyak mikirin, banyak takut gagal, takut apalah, takut dikatain orang, atau takut nanti ini tidak relevan lagi, dan masih banyak pikiran-pikiran negatif yang lain yang mengganggu kita, yang pada ujung-ujungnya tidak akan pernah membuat kita memulai. Oke, cara yang pertama atau tips dari saya supaya teman-teman bisa mau baca buku adalah mulai aja dulu. Silakan teman-teman baca buku sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, yang membuat membuat argumentasi bahwa membaca buku itu suatu hal yang menyenangkan, atau ya hal demikian. Karena saya dulu waktu pertama saya membaca buku juga saya mulai dengan membaca cerpen dengan novel. Yap. Itu cara yang pertama, mulai dengan membaca apa yang teman-teman suka, entah puisi lah, entah novel lah, cerpen dan sebagainya. Yang kedua adalah membaca selama sebisanya teman-teman. Dan ya pertama kali pun saya ngerasa bahwa saya harus membaca 5 jam, saya harus membaca 6 jam, saya harus membaca 2 jam atau seterusnya. Tetapi pada umumnya untuk membuat kita benar-benar mau membaca buku, untuk membangun kebiasaan membaca buku, hal yang kedua yang saya lakuin adalah membaca selama sebisanya teman-teman. Karena pada umumnya kita tidak, untuk pertama kali untuk membangun kebiasaan membaca buku, kita tidak membutuhkan atau tidak memerlukan seberapa lama saya membaca buku, tapi yang kita butuhkan adalah kebiasaan. Oke, it's okay kalau misalkan teman-teman baca hanya beberapa menit saja, misalkan 15 menit setiap kali teman-teman baca, atau 30 menit. Saran saya kalau misalkan teman-teman pertama kali membaca buku, silakan mulai dengan 15 menit lah setiap harinya. Teman-teman boleh ngelakuin itu setiap kali teman-teman membaca buku. Jangan terlalu mikirin soal berapa lama saya harus membaca buku. Mulai aja lama sebisanya teman-teman. Oke. Yang ketiga adalah jangan masang target. Nah, kebanyakan para pemula saat membaca buku, yang pertama mereka lakuin adalah target. Atau misalkan saya untuk satu buku ini saya harus menghabisin sampai berapa minggu atau sampai berapa hari itu. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita masang target dengan apa yang kita lakukan, terutama saat membaca buku, kita akan tidak pernah fokus dengan apa yang kita lakuin. Oke, jadinya apa yang sedang kita lakuin, kalau misalkan kita tidak fokus, tidak konsentrasi dengan apa yang sedang kita lakuin, jadinya ya tidak optimal hasilnya. Nanti pada ujung-ujungnya teman ngerasa bahwa membaca buku itu sangat menyusahkan, membaca buku itu sangat menyiksa saya, yang pada ujung-ujungnya membuat teman-teman semakin benci dengan yang namanya membaca buku. Oke, so saran dari saya, kalau teman-teman pengen membangun kebiasaan membaca buku, jangan pasang target. Oke, yang terakhir adalah yang keempat adalah saran dari saya atau sharing dari pengalaman saya sendiri adalah baca setiap hari. Yap. Yuk teman-teman, kalau coba teman-teman bayangin teman-teman membaca buku 5 jam, tetapi teman-teman ngelakuin itu sekali dalam sebulan. Gimana gimana mau cepat progres kalau misalkan teman-teman karena kalau misalkan teman-teman spend terlalu banyak, menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membaca buku, terutama di awal-awal,
misalkan teman-teman ngabisin sampai 5 jam, tapi teman-teman setelah itu ngerasa bosan, atau ya udah pasti kita ngerasa bosan ya saat membaca buku, apalagi pertama kali. Apalagi kalau misalnya kita belum tahu mana buku favorit saya, itu sangat, jujur saya ngerasain itu, tapi karena saya berpikir membaca buku itu sangat penting, so jadi harus berat apapun saya harus maksain diri saya untuk membaca buku. So, ketika teman-teman mau membangun kebiasaan membaca buku, jangan mikirin atau pusingin soal seberapa lama. Lakuin saja tiap hari selama sebisanya teman-teman. Oke, kuncinya untuk membangun kebiasaan adalah teman-teman mengulang itu secara konsisten. Ngelakuin itu setiap hari. No matter, tidak penting apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu. Teman-teman pokoknya harus teman-teman baca setiap hari. Kalau misalkan teman-teman udah baca selama, kalau saya sendiri sampai saat ini saya sering intens membaca buku itu 2 tahun ya, 2 tahun sampai sekarang ini. Dan ya saya ngerasa bahwa membaca buku itu sangat membantu terhadap karirnya saya, terhadap brandnya saya, pengetahuannya saya, dan juga masih banyak hal yang lainnya. So, kalau teman-teman ngerasa berpikir membaca buku itu sangat penting, silakan lakuin itu sekarang juga. Jangan mikirin banyak hal. Teman-teman punya banyak cara untuk memaksain itu untuk menjadi kebiasaan teman-teman. So, saya Charles Nasam, itu saja sharing dari pengalaman saya, semoga bermanfaat. Thank you so much for you watching.